bahwa Nabi Idris alaihissalam ini wafat di langit keempat. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berkisah, kembali lagi. Hari ini aku akan melanjutkan kisah tentang perjalanan-perjalanan para nabi. Dan di video kali ini aku akan menceritakan tentang kisah nabi kita yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah nabi yang sangat cerdas dan beliau juga bersahabat dengan malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Penasaran ya gimana ceritanya? Simak sampai akhir ya. Ya teman-teman, jadi Nabi Idris alaihissalam ini adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi beliau ini adalah anak dari Yorin bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Shits bin Adam alaihissalam. Jadi di video sebelumnya yang kisah Nabi Adam, aku kan udah pernah ceritain nih kalau anak Nabi Adam yang lainnya itu adalah bernama Shits ya. Nah, keturunan beliau lah yang melahirkan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Idris alaihissalam dilahirkan ini, sisa umur Nabi Adam ini sekitar tinggal 308 tahunan ya. Dan Nabi Idris ini dilahirkan di Babylon, Irak. Namun pada saat itu banyak nih penduduknya yang melakukan dosa, akhirnya Nabi Idris alaihissalam hijrah ke Mesir dan menetap di sana. Nabi Idris alaihissalam ini orang yang sangat jujur ya teman-teman, dan dianugerahi banyak sekali ilmu dan kecerdasan. Bahkan namanya tersebut dijelaskan kemungkinan memiliki arti penerjemah, dan beberapa sumber mengatakan bahwa nama beliau itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan wahyu ilahi. Nah, seperti yang kita tahu kalau beliau adalah nabi kedua yang diutus Allah untuk mengajarkan ajaran agama Islam ya teman-teman. Nah, konon katanya teman-teman, Nabi Idris ini hidup pada tahun 4500 sampai 4100 sebelum Masehi. Dan beliau ini hidup sekitar kurang lebih 300 lebihan tahun lah teman-teman ya. Ada yang menyebutkan 308 tahun, ada yang menyebutkan 345-an tahun, sekitar segitu ya teman-teman. Nah, kepada Nabi Idris alaihissalam ini diberikan juga sejumlah keistimewaan-keistimewaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu dia diberikan 30 lembaran-lembaran ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Dan beliau juga diberikan beberapa mukjizat yang luar biasa ya teman-teman. Yang pertama, dia ini adalah orang yang pandai membaca dan menulis dengan pena. Yang kedua, beliau ini dianugerahi berbagai macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda gimana caranya, kemudian ilmu perbintangan atau ilmu astronomi, sampai ke ilmu berhitung yang kita kenal sampai saat ini, yaitu matematika. Yang ketiga, beliau ini sangat gemar belajar ya, senang sekali belajar. Beliau senang sekali mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Kemudian yang keempat, beliau ini pandai sekali dalam memotong dan menjahit pakaian ya, karena orang dulu sebelum-sebelumnya itu menggunakan kulit binatang untuk menutup auratnya. Nah, kembali lagi ya teman-teman, jadi Nabi Idris ini setelah beranjak cukup dewasa, beliau kan hijrah nih ya dari Irak ke Mesir. Beliau mengajak orang-orang dan umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau juga merupakan orang yang peduli pada pembangunan ya teman-teman. Disebutkan bahwa beliau ini telah membangun 188 kota. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam juga disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali ya teman-teman, di dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57 yang berisi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, ceritakanlah tentang kisah Idris. Sesungguhnya ia adalah orang yang membenarkan dan dia seorang nabi." Selain itu, Nabi Idris alaihissalam juga memiliki martabat yang tinggi ya teman-teman. Apa artinya itu martabat yang tinggi? Ya, jadi ada riwayat yang termasyhur ya teman-teman yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini wafat di langit keempat. Wah, dikisahkan nih teman-teman, jadi pada saat itu Nabi Idris alaihissalam berbicara kepada salah satu malaikat. Dia menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberinya wahyu ini dan itu. Maka tolong sampaikanlah kepada malaikat
pencabut nyawa atau malaikat Israel untuk menunda ajalnya agar dia bisa beramal lebih banyak lagi nih teman-teman. Kemudian setelah mendengar itu, malaikat yang diminta tersebut membawalah Nabi Idris alaihissalam ke langit. Kemudian setelah di langit, sampai di langit keempat, beliau bertemulah dengan malaikat pencabut nyawa ya. Di situ kemudian malaikat yang bersama Nabi Idris ini nih berbicara kepada malaikat Israel, menyampaikan apa yang dibicarakan oleh Nabi Idris tersebut. Kemudian malaikat pencabut nyawa berkata, lu di mana Nabi Idris? Nah, kemudian malaikat menjawab, dia ada di punggungku. Wah, sungguh luar biasa gitu kan. Kemudian Allah mengatakan untuk cabutlah nyawanya di langit keempat tersebut ya. Malaikat ini bingung, karena bagaimana mencabut nyawanya sedangkan ruhnya di langit dan jasadnya ada di bumi. Namun karena sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dicabut jugalah nyawanya di langit keempat tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan Allah membawanya kepada martabat yang tinggi ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada kisah yang menarik banget, yaitu tentang persahabatan Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Gimana ya ceritanya? Yuk simak sama-sama. Nah, jadi ceritanya waktu itu Nabi Idris alaihissalam nih lagi duduk di suatu tempat yang tenang, yang penghuninya itu sedikit ya. Kemudian dia memejamkan matanya sambil mengagungkan nama-nama Allah ya teman-teman. Bibirnya terus mengagungkan nama-nama Allah sebagai pencipta alam semesta beserta isinya ya teman-teman. Nah, dalam keheningan itu dia kemudian didatangi oleh malaikat. Nah, malaikat Israel pun datang dan memberikan salam. Wahai Nabi Allah, saya adalah malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris alaihissalam langsung menjawab salamnya beserta dengan pertanyaan. Ya, wahai malaikat Israel, engkau datang untuk mencabut nyawaku atau engkau akan berziarah? Kemudian kata malaikat, aku akan berziarah atau berkunjung ya teman-teman, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Idris alaihissalam ini dengan mata yang masih terpejam, mulutnya masih berzikir ya teman-teman, terus berzikir tanpa henti, malaikat Israel ini mendekat pada beliau ya. Dan setelah itu Nabi Idris pun membuka matanya. Setelah dia melihat malaikat Israel, dia pun merubah posisi duduknya ya. Dia mengajak malaikat Israel untuk mengelilingi kediamannya ya, dan untuk menyampaikan juga ihwal keperluan beliau kepada malaikat. Wahai malaikat Israel, sesungguhnya aku ada kepentingan dan keperluan kepadamu. Apakah engkau bersedia untuk membantuku? Kemudian malaikat Israel berkata, apa kepentingan itu? Nabi Idris pun menjawab, aku ingin engkau untuk mencabut nyawaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan aku kembali agar aku bisa beribadah lebih khusyuk setelah merasakan rasanya sakratul maut. Mendengar itu, malaikat Israel pun dengan berat hati menolak permintaan Nabi Idris ya teman-teman. Beliau berkata, wahai Nabi Allah, permintaanmu itu tidak dapat aku penuhi, karena sesungguhnya aku hanya mencabut nyawa seseorang atas izin dari Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun engkau adalah kekasih Allah, engkau seorang nabi, tapi aku tidak dapat mencabut nyawamu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak lama dari situ ya teman-teman, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan wahyu kepada malaikat Israel untuk silakan engkau cabut nyawa Nabi Idris alaihissalam ya. Nah, jadi akhirnya malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam ya. Dan kemudian ketika Nabi Idris alaihissalam ini tidak bernyawa lagi ya teman-teman, malaikat Israel ini menangis, dia bersedih dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Dari situ kemudian Allah pun mengabulkan permintaannya dan Nabi Idris alaihissalam dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Nabi Idris dan malaikat Israel ini kembali berdialog. Malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris, bagaimanakah rasanya sakratul maut? Kata Nabi Idris, sesungguhnya rasa sakratul maut itu adalah seperti daging yang dikuliti atau seorang yang dikuliti hidup-hidup. Begitu ya rasanya, bahkan 1000 kali lipatnya lebih sakit lagi dari itu. Dan malaikat Israel ini menegaskan bahwa
Sesungguhnya aku mencabut nyawamu itu dengan sangat lemah lembut ya teman-teman. Tidak seperti mencabut nyawa orang lain yang seperti biasanya ya. Dia sangat lemah lembut saat mencabut nyawa Nabi Idris ini. Tapi dikatakan oleh Nabi Idris alaihissalam, begitulah rasanya, kesakitannya sangat luar biasa, apalagi ketika malaikat Israel mencabut nyawa seseorang yang biasa saja ya teman-teman. Nauzubillahiminzalik. Nah setelah itu Nabi Idris pun menangis sejadi-jadinya ya teman-teman, mengingat betapa sakitnya sakratul maut itu. Dia mengingat bagaimana umatnya nanti akan merasakan rasa-rasa sakit itu ya teman-teman. Dari situ ia juga semakin giat untuk mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, lebih giat lagi untuk berdakwah ya teman-teman, mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan. Nah setelah itu ya teman-teman, Nabi Idris alaihissalam juga merupakan orang pertama yang melihat neraka dan surga. Jadi ceritanya waktu itu ya, ketika Nabi Idris alaihissalam dan malaikat sedang sama-sama beribadah, lagi-lagi Nabi Idris mengajukan permintaan kepada malaikat Israel. Wahai malaikat, dapatkah engkau membawaku untuk melihat neraka dan surga? Malaikat pun kaget mendengar itu ya, lagi-lagi permintaannya ini unik sekali ya teman-teman. Kemudian malaikat ini menjawab, bahkan kami pun sebagai malaikat takut untuk melihat neraka, tapi engkau malah meminta untuk melihatnya, wahai Nabi, gitu kan. Kata Nabi Idris, sesungguhnya aku pun adalah orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diharapkan setelah aku melihatnya, aku dapat menebakkan lagi keimananku. Malaikat Israel pun akhirnya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan Allah mengizinkannya. Kemudian akhirnya mereka berdua pergilah ya ke neraka dan ke surga ya. Pertama malaikat membawa Nabi Idris ke neraka dulu ya. Kemudian setelah sampai nih, udah hampir mendekat nih, seketika Nabi Idris alaihissalam pingsan ya teman-teman. Malaikat penjaga neraka ini ada sosok yang sangat menakutkan ya teman-teman. Dia menyiksa, menggeret orang-orang yang berdosa. Nauzubillahiminzalik ya teman-teman. Itulah yang membuat Nabi Idris alaihissalam pingsan karena menyaksikan kengerian tersebut ya. Tidak ada pemandangan yang lebih buruk lagi selain kobaran api neraka ya teman-teman. Setelah itu Nabi Idris pun dibawa ke surga ya teman-teman oleh malaikat. Dan reaksi dari Nabi Idris ini melihat surga ini sama ya seperti dia melihat neraka. Kaget ya teman-teman, saking kagetnya itu lemas gitu ya. Tapi berbeda, bukan karena ketakutan tapi karena ketakjuban melihat surga ya teman-teman. Di sana ada sungai yang mengalir dengan air yang begitu bening ya teman-teman. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada pohon-pohon yang batang dan akarnya terbuat dari emas dan perak. Kemudian rumah-rumah yang disediakan untuk nanti penghuni surga ya teman-teman. Kemudian dari pohon-pohon itu ada buah yang begitu ranum-ranum yang sangat manis sepertinya ya teman-teman. Itu pemandangan yang sangat indah ya. Tidak ada pemandangan yang lebih indah lagi dari pemandangan di surga ya teman-teman. Akhirnya mereka pun berkeliling bersama malaikat Israel ya, berkeliling surga. Sampai malaikat Israel pun mengajak Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Tapi Nabi Idris pun enggan ya teman-teman. Dia berkata, wahai malaikat, aku tidak ingin kembali ke bumi, aku ingin di sini saja. Kemudian malaikat menjawab, engkau bisa tinggal di sini nanti setelah hari kiamat dan setelah amalan-amalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau akan tinggal di sini bersama orang-orang yang beriman dan para nabi-nabi. Kemudian Nabi Idris menjawab, ya wahai malaikat, aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Nah itu dia ya teman-teman, kisah Nabi Idris alaihissalam, Nabi kita yang kedua yang menarik sekali ya ceritanya ya, tentang dia bersahabat dengan malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel ya. Bukan bersahabat dengan teman, bukan bersahabat dengan
manusia atau binatang, tapi bersahabat dengan malaikat pencabut nyawa. Wah, Masya Allah. Ya, itu dia ya teman-teman, kisah Nabi Idris alaihissalam yang berhasil aku ceritain ke teman-teman. Kalau teman-teman punya kisah atau cerita yang lebih lengkap lagi nih tentang Nabi Idris alaihissalam, boleh ya teman-teman ditulis di komentar biar kita semua atau teman-teman yang lainnya bisa baca juga ya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau teman-teman suka sama videonya dan jangan lupa subscribe. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.